bicara yang spiritual. Kita bicara sesuatu yang spiritual yang bukan hasil usahamu. Karena Tuhan sudah memiliki Anda dan saya sebelum dasar dunia ada. Ada amin? Tuhan sudah memiliki saya dan saudara sebelum dasar dunia ada. Jadi saya sudah selesai di dalam pandangan Tuhan. Siapa yang bisa melihat Allah? Hanya anak tunggal Bapa yang bisa melihat Allah. Dan sekarang anak tunggal Bapa rela menyerahkan dirinya untuk mati supaya Roh Kudus terlepas dari dirinya masuk ke dalam Anda dan saya. Supaya saya dan saudara bisa melihat apa yang dulunya dilihat oleh Bapa. Supaya seperti anak bisa melihat Bapa, demikianlah anak-anak Allah bisa melihat Bapa karena ada malaikatmu memandang wajah Bapa. Ada malaikatmu di sorga memandang wajah Bapa. Siapa malaikatmu? Tubuh teofanimu. Siapa malaikat yang memandang wajah Bapa? Tubuh teofanimu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itu yang membuat Anda semangat. Menyadari bahwa ada tubuh teofaniku. Tapi aku belum melihat, brother, tubuh teofaniku. Aku gak pernah melihat Bapa. Nuh, orang benar itu, diperingati Allah tentang hal-hal yang belum kelihatan. Apakah Nuh melihat air bah? Apakah Nuh melihat hujan? Boro-boro hujan, megang aja gak pernah. Tapi bagi Nuh yang namanya hujan, setitik hujan, itu real. Karena Nuh by faith, iman adalah substansi. Amin? Bermenas, baju Anda warna apa? Putih, tahu kan? Gak perlu diajari, itulah iman. Itulah iman. Pak Tambunan, pakai dasi enggak? Tidak kan? Pakai? Tidak. Iya. Sempat Bapak bilang pakai dasi, aku ambilkan dari sana, aku pakaikan. Itulah iman. Ini warna pink atau warna hitam baju saya? Biru. Imanlah substansi. Saya tahu baju saya biru. Iman seolah-olah Anda memegang sesuatu real. Ada malaikatmu, ada anak-anak kecil memandang wajah Bapa. Itulah teofanimu. Itulah aslinya Anda. Itulah sekarang yang sedang bersuara. Dan Anda mendengar teofanimu memanggilmu. Amin. Oh, brother and sister. Nuh belum melihat air bah. Nuh belum melihat akan bahtera seperti apa. Nuh belum melihat. Nuh belum merasakan. Tapi Nuh sudah melihat. Bisa nangkap? Dan itulah yang tak bisa dilihat oleh orang-orang dunia. Oh, terpujilah nama Tuhan. Nuh sudah melihat bahtera selesai. Roh Tuhan diberikan kepada Anda dan saya untuk bisa memandang Bapa. Sekarang, melihat Bapa, melihat Yesus. Melihat Yesus, melihat mempelai wanita. Kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Inilah iman yang sedang kita bicarakan. Dan Anda harus berjalan by faith oleh apa yang tak terlihat. Karena yang kelihatan sementara, tapi yang tak terlihat adalah kekal adanya. Haleluya. Jadi hal yang sama. Bagaimana bukti bahwa saya memiliki iman?
Saya tidak akan tinggalkan satupun apa yang menjadi milik saya sebelum dasar dunia ada. Semuanya harus kubawa. Karena saya dulunya bukan pemarah. Saya lemah lembut. Betul? Sebelum dasar dunia ada. Tapi karena saya lahir dari ibu saya, muncul-muncul pemarah. Iya atau enggak? Jadi kemudian setelah saya mendengar pesan ini mengatakan demikian berubahlah cara berpikirmu. Ya gimana lah. Memang itulah bawaan orok saya. Susah memang dirubah. Wah. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Orang Anda dulunya bukan pemarah. Ada lemah lembut. Kok muncul-muncul jadi pemarah? Ada yang salah mesinnya kali ya? Ya mesinnya salah. Mesin kelahiran pertama itulah yang salah. Makanya Tuhan kirimkan pesan firman 7 guru ini untuk Anda didaur ulang. Dimasukkan ke mesin yang baru. Amin. Oleh tangan yang perkasa. Sang penjunan. Dimasukkan lagi ke tempat pembentukan tersebut. Supaya hasilnya adalah sebuah pot yang baik. Bejana yang terhormat. Batu yang mulia. Amen. Glory Jesus. Dengan cara apa? Dengan khotbah firman. Amin. Sehingga dari khotbah demi khotbah Anda dibentuk. Dari penderitaan demi penderitaan Anda dibentuk. Jadi biarkan penderitaan menerpa dirimu. Glory, haleluya. Tapi jangan seperti yang tadi saya bilang, favoritnya Ayub. Giliran dijelaskan tentang Daniel, tidak semangat. Giliran dijelaskan tentang Nuh, kurang semangat. Karena favoritnya Ayub. Tapi ada sebagian favoritnya Daniel. Ya kan? Karena aku tahu 10 jari itu. Keempat binatang, keempat bangsa. Kita berada di bangsa yang keempat, Romawi. Semangat dia kalau udah bicara Daniel. Ya kan? Yang dilihat oleh Yohanes itu di Wahyu 13 hanya 1 binatang, naga. Daniel gak melihat. Tapi giliran khotbahnya tentang Ayub gak semangat. Karena dia pandai ngomong. Kalau udah misteri kayaknya hebat, milik dia misteri. Tapi giliran pembentukan sehari-hari, ya ginilah aku orangnya, mau gimana? Brother, langsung anjlok. Terjun bebas Anda. Anda harus komplit. Tuhan tunjukkan Nuh di situ, Tuhan tunjukkan Daniel di situ, Tuhan tunjukkan Ayub di situ. Branham, Nuh di zaman ini. Branham, Daniel di zaman ini. Branham, Ayub di zaman ini. Itu standarnya untuk zaman ini. Ketika keempat penghukuman hendak dicurahkan ke dunia ini. Dan kalau musuh datang seperti air bah, Tuhan akan mengangkat sebuah standar. Andalah raja wali terbang. Glory, haleluya. Begitulah Nuh zaman ini. Begitulah Ayub zaman ini, begitulah Daniel zaman ini, demikianlah Anda, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel akhir zaman. Begitulah Anda yang 7 pengikutnya keluarganya Nuh. Praise the Lord. Kita harus menderita sama seperti Brother Branham menderita. Amin. Dan Tuhan mengendaki penyerahan total. Karena kita menginginkan pembebasan yang penuh. Jangan biarkan ada yang tertinggal. Apa yang akan Tuhan kerjakan jika kita semuanya sehati, sepikir? Jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyatukan hati kita bersama-sama dengan kasih persaudaraan. Mentaati jawatan
gereja dan pastor mentaati Allah. Kemudian Allah bekerja melalui pastor, melalui dewan-dewan, melalui jawatan-jawatan gereja, terus turun sampai ke jemaat. Dan semuanya menjadi satu unit bagi kerajaan Allah. Maka Allah akan mendengar ketika kita menjadi sebuah kelompok yang disatukan. Sehingga tidak akan ada yang bisa mengganggu Anda. Jangan biarkan itu berlalu. Jangan biarkan itu pudar. Amin. Apa yang Tuhan kehendaki? Kesatuan. By faith, no. Oleh iman, no. Oleh iman mempelai wanita, disatukan. Oleh iman Anda, kita semuanya menyatu. Karena kita tidak ingin membiarkan pekerjaan terbengkelai. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Sebelum dasar dunia ada, di dalam dirimu, Anda satu dengan yang lain. Tapi setan datang untuk merusak kesatuan. Sebelum dasar dunia ada, gerejanya Allah satu adanya. Gerejaku dibangun di atas batu karang ini, satu adanya. Tapi setan datang merusak gereja yang satu itu, sehingga menjadi jamak. Amin. Tapi Tuhan tetap memiliki satu gereja. Mempelai wanita Yesus Kristus. Jadi di sini yang kita rindukan, yang saya rindukan. Gereja yang tidak main-main. Apakah gereja yang tidak main-main? Gereja yang mengingini kesatuan tersebut. Supaya Allah ada di tengah-tengahnya. Ya. Praise the Lord. Dan Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memisahkan Anda dari dunia ini untuk disatukan di sini. Apa yang dikehendaki oleh sebuah kesatuan? Pemisahan total dari ketidakpercayaan. Cara berpikirmu yang lama harus dipisahkan total. Karena kesatuan ini adalah untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Anda ingin? Saya inginkan itu. Kalau ada yang nggak ingin, segeralah lenyapkan dirimu dari sini. Karena itu yang saya inginkan. Makanya kalau saya melihat ada sesuatu yang mengganggu kesatuan, kami akan bertindak untuk hal itu. Karena saya merindukan kesatuan. Karena saya ingin melihat Ananias dan Safira berlangsung. Saya ingin melihat kesembuhan berlangsung. Saya ingin melihat mujizat berlangsung. Saya ingin melihat orang-orang bertobat dibawa masuk. Orang-orang berdosa dibawa masuk supaya bertobat. Itu yang kita rindukan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kita bukan gereja yang main-main. Haleluya. Secara gereja lokal. Sekarang turunkan ke keluarga. Turunkan ke individumu. Apakah Anda gereja yang tidak main-main? Kalau ya, Anda adalah gereja yang tidak main-main, maka Anda tidak akan membiarkan segala perilaku, segala pemikiranmu yang bertolak belakang dengan firman tetap ada, menempel di tubuhmu. Ya atau enggak? Ya, kalau Anda adalah individu gereja yang tidak main-main, Anda tidak akan biarkan hal-hal itu dibiarkan lama-lama nempel di tubuhmu. Karena tubuhmu adalah ekspresi, pohon dikenal dari buahnya. Praise the Lord. Anda tidak akan biarkan malas nempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan congkak nempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan gosip menempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan hal-hal yang najis menempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan penafsiran pribadi terhadap firman Tuhan menempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan ketidaktaatan menempel di tubuhmu. Anda tidak akan biarkan banyak kali cakapmu menempel di tubuhmu. Ya kan? Yes sir. Anda akan buang semuanya. Anda lihat ini nggak bagus ini jamur ini. Oh brother. Sister sangat peduli dengan wajahnya. Bukan berarti brother nggak peduli wajahnya. Tapi kalau ada yang berlebihan, ya ada yang kurang di situ. Buang juga itu, jangan biarkan nempel di tubuhmu.
Sister, coba ada jerawat dikit aja muncul, langsung dia sudah worry. Ya kan? Biasanya itu, memang begitulah. Tapi coba brother, muncul dikit jerawatnya satu aja udah worry. Ada yang salah sebenarnya. Ada yang salah. Jangan biarkan menempel di wajahmu. Amin. Oh, kalau saya di sini muncul udah tua pun, udah 40 lebih pun masih ada jerawat. Ngapain lagi di sini nih? Tarik aja. Tapi kalau coba anak gadis, jangan, nanti flek. Ya kan? Wajar itu anak gadis, tapi kalau laki-laki, alalah, mau flek, mau vlog, gak peduli. Oh, brother and sister. Jadi kalau sister sangat peduli dengan hal itu, sesuatu yang asing menempel di tubuhmu, pedulilah dengan tubuh spiritual. Saya katakan untuk sisterku, semuanya di jemaat. Bukannya sister, karena jemaat yuk sister, istri spiritual. Jangan biarkan ada menempel barang asing di tubuhmu. Anda tahu masing-masing. Anda gak perlu meminjam saya. Karena Anda yang menghidupi dirimu 24 jam. Ada amin? Saya tidak menghidupi diri Anda 24 jam. Saya hanya ketemu saudara mungkin 3 kali dalam seminggu. Bisa nangkap? Tapi Anda menghidupi dirimu, tubuhmu 24 jam. Masa Anda nggak tahu mana yang surga, mana yang bumi? Jadi kalau Anda melihat masih mana yang bumi, Anda datang dari surga. Dan semua surga milikmu. Jangan biarkan ada yang dari bumi ikut nempel di situ. Singkirkan itu. Singkirkan. Karena perwujudan realisasi yang sempurna sudah tiba. Yang bayangan sudah berlalu. Amin. Kalau yang bayangan dulu bisa sukses, betapa lebihnya lagi yang wujud nyatanya. Haleluya. Kalau dulu Nuh harus membangun bahtera dengan kampak, pang, pong, dan sebagainya. Anda membangun bahtera oleh iman. Berdoa. Taat firman. Puji dan sembah Dia. Hidupi kehidupan Kristen yang benar. Anda sama-sama sedang membangun. Haleluya.